kesepakatan kita minggu lalu, 2 kelompok yang akan presentasi. Jadi kan kita kan 90 menit ya total ya. Kelompok 1 45, kelompok yang kedua 45. 45 ya adalah nggak apa-apa saya kasih investasi misalkan 5 menit. Kalian masih ada kuliah setelah saya? Nggak ada kan? Nah, jadi nanti apa namanya ada kelonggaran sedikit lah ya, nggak apa-apa ya. Udah pada makan kan? Kasihan, belum makan kasihan lah. Ya, oke. Ini presentasi untuk kelompok kedua dan kelompok 3 ya. Semuanya saya serahkan ke kelompok kedua dan ketiga. Silakan. Teman-teman tolong perhatikan ya. Jadi saya pengen diskusi kita hidup. Jadi nanti setelah teman kalian mempresentasikan, kalau memang ada yang ingin ditanyakan silakan kalian tanyakan ya. Jumlah pertanyaan yang nanti akan dibuka berapa termin saya serahkan ke kelompok yang presentasi ya. Pokoknya dimanfaatkan saja waktu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk ya? Oh semangat jawabnya. Ayo. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, saya bernama Tiffany Delia Syahrini dari Teknik Elektromedis. Dan rekan saya bernama Siti Zahra Rabiatul Adawiyah dari Akbar. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, pembentukan sikap. Apa itu sikap? Di sini sikap menurut beberapa ahli menurut tentang sikap. Menurut Sarnoff dalam Sarnoff tahun 2000 mengidentifikasikan sikap sebagai kesediaan untuk bereaksi disposition to reach secara positif, favorable atau secara negatif atau terhadap objek-objek tertentu. Tidak berisik ya. Menurut Dr. Dietrich dan R.S. Crutchfield dalam SERS 1999 berpendapat bahwa sikap sebagai organisasi yang bersifat menetap dari proses motivasional, emosional, perseptual, dan kognitif mengenai aspek dunia individu. Menurut Lapierre, sikap merupakan suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, predisposisi atau menyesuaikan diri dalam situasi sosial. Atau secara sederhana, sikap adalah respon terhadap stimulus sosial yang telah terkondisikan. Menurut Ruanto pada tahun 2000, sikap adalah suatu cara seorang individu untuk bereaksi atau memberi respon terhadap suatu situasi. Maka dari itu, seseorang yang memiliki sikap positif terkait suatu situasi ataupun objek akan menunjukkan kesenangan dan kesukaan. Lain halnya dengan sikap negatif yang akan menunjukkan suatu ketidaksenangan. Yang terakhir itu menurut Bimo Waldito pada tahun 2001, pengertian sikap adalah keyakinan atau pendapat seseorang terkait situasi, objek atau subjek atau objek yang disertai dengan munculnya perasaan tertentu. Perasaan inilah yang akan dijadikan sebagai dasar orang tersebut untuk berperilaku atau merespon menggunakan cara tertentu sesuai dengan pilihannya. Sikap secara umum adalah suatu pikiran, kecenderungan, dan perasaan seseorang untuk mengenal aspek-aspek tertentu pada lingkungan yang seringnya bersifat permanen karena sulit diubah. Komponen yang dimaksud adalah pengetahuan yang selama ini diperoleh semasa hidup, di mana sangat berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Sikap yang dimiliki setiap individu itu memberikan latar tersendiri untuk seseorang bertingkah laku. Nah, sikap manusia tidak terbentuk sejak manusia dilahirkan, namun sikap manusia terbentuk melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya, di mana individu mendapatkan informasi dan pengalaman. Proses tersebut dapat berlangsung di dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sini ada struktur-struktur sikap. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Komponen kognitif yang pertama itu merupakan representasi apa yang dipercayai oleh individu pemilik sikap. Yang kedua itu berisi persepsi, kepercayaan dan stereotip yang dimiliki individu mengenai sesuatu. Yang ketiga itu sesuatu yang telah terpolakkan dalam pikiran. Yang terakhir itu tidak selalu akurat.
Nah, contohnya kemampuan menilai perilaku yang patut dan tidak untuk ditiru, kemampuan untuk menilai cantik atau tidak cantiknya. Itu termasuk contoh dari komponen kognitif. Yang kedua itu komponen afektif, merupakan perasaan yang menyangkut aspek emosional. Perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu banyak dipengaruhi oleh kepercayaan atau apa yang kita percaya sebagai benar dan berlaku bagi objek termaksud. Nah, contohnya perasaan mencintai seseorang sudah melibatkan emosi. Yang ketiga itu komponen konatif, merupakan aspek kecenderungan berperilaku tertentu sesuai dengan sifat yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua itu bagaimana orang berperilaku dalam situasi tertentu dan terhadap stimulus tertentu akan banyak ditentukan oleh bagaimana kepercayaan dan perasaannya terhadap stimulus tersebut. Yang ketiga yaitu kecenderungan berperilaku belum tentu akan benar-benar ditampakkan dalam bentuk perilaku yang sesuai. Contohnya menyatakan cinta kepada lawan jenis. Selanjutnya ciri-ciri sikap. Yang pertama, sikap dapat berubah. Karena itu sikap dapat dipelajari orang atau sebaliknya. Sikap-sikap dapat dipelajarinya sehingga sikap-sikap dapat berubah pada seseorang jika terdapat keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu untuk mempermudah berubahnya sikap pada orang tersebut. Yang kedua, sikap tidak berdiri sendiri, tetapi senantiasa mengandung relasi tertentu terhadap satu objek. Dengan kata lain, sikap terbentuk, dipelajari atau berubah senantiasa berkaitan dengan suatu objek tertentu yang dapat dirumuskan dengan jelas. Yang ketiga, objek sikap dapat merupakan satu hal tertentu, tapi dapat pula kumpulan dari hal-hal tersebut. Jadi sikap dapat berkaitan dengan satu objek saja dan juga dapat berkaitan dengan sederet objek yang serupa. Yang keempat, sikap mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan. Sifat inilah yang membedakan sikap dan kecakapan atau pengetahuan yang dimiliki orang. Sikap dapat merupakan suatu pandangan, tetapi dalam hal ini masih berbeda dengan pengetahuan yang dimiliki orang. Pengetahuan tentang suatu objek baru menjadi sikap terhadap objek apabila pengetahuan itu disertai dengan kesiapan untuk bertindak sesuai dengan pengetahuan terhadap objek-objek. Selanjutnya, fungsi sikap. Sikap berfungsi memelihara dan meningkatkan harga diri. Sikap digunakan sebagai alat untuk mengapresiasikan nilai-nilai dan konsep diri. Dalam hal ini, sikap berfungsi untuk memperkenalkan nilai-nilai atau keyakinan kita terhadap orang lain. Yang selanjutnya, tingkatan sikap. Sikap juga memiliki beberapa tingkatan, antara lain yang pertama menerima. Menerima merupakan tingkatan sikap yang paling rendah. Di tingkatan menerima ini, seseorang ini bersedia dan memperhatikan stimulus yang diberikan atau objek yang dihadapi. Misalnya, ketika seseorang dihadapkan dengan ilmu kesehatan, maka dia akan bersedia memberikan perhatiannya untuk informasi-informasi mengenai ilmu kesehatan tersebut, walaupun dia belum memberi respon atau tingkatan sikap yang lain. Dengan menerima, setidaknya dia masih mau mempertimbangkan stimulus atau ide yang diberikan. Yang kedua, merespon. Merespon atau responding ini artinya orang tersebut bersedia memberi jawaban jika diberi pertanyaan dan bersedia mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diterimanya. Hal ini merupakan indikasi dari keberadaan sikapnya. Dengan dia bersedia menjawab, mengerjakan dan menyelesaikan suatu tugas, maka artinya dia mau merespon dan menerima ide tersebut, terlepas dari benar atau tidaknya respon yang diberikannya. Selanjutnya, yang ketiga, menghargai. Tingkat yang ketiga adalah sikap menghargai atau value. Di sini seseorang mau mengajak orang lain berdiskusi tentang suatu masalah atau mengerjakan sesuatu bersama-sama. Misalnya ketika seseorang mau mengajak orang lain datang mengunjungi restoran kesukaannya, maka berarti dia telah memiliki sikap positif terhadap restoran atau menu makanan di restoran tersebut. Contoh lainnya, ketika seorang atasan mengajak bawahannya berdiskusi dalam hal pekerjaan, artinya atasan tersebut memiliki sikap positif terhadap bawahan dan pekerjaannya. Yang keempat, bertanggung jawab. Tingkatan sikap yang terakhir adalah bertanggung jawab atau responsible. Artinya seseorang bersedia bertanggung jawab atas segala pilihan yang dibuatnya dan segala resiko yang mungkin muncul setelahnya. Bertanggung jawab ini adalah sikap yang paling tinggi, karena orang tersebut pasti memiliki keberanian lebih untuk mempertahankan keputusannya, terlepas bagaimana pendapat orang lain tentang pilihannya tersebut. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor yang
Pemilihan terhadap objek yang akan disikapi oleh individu, tidak semua objek yang ada di sekitarnya itu disikapi. Objek yang disikapi secara mendalam adalah objek yang sudah melekat dalam diri individu. Individu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan pengalaman mengenai objek. Atau objek tersebut merupakan sesuatu yang dibutuhkan, diinginkan, atau disenangi oleh individu, kemudian hal tersebut dapat menentukan sikap yang muncul, positif maupun negatif. Yang kedua, faktor eksternal. Mencakup dua pokok yang membentuk sikap manusia, yaitu interaksi kelompok. Pada saat individu berada dalam suatu kelompok pasti akan terjadi interaksi. Masing-masing individu dalam kelompok tersebut mempunyai karakteristik perilaku. Berbagai perbedaan tersebut kemudian memberikan informasi atau keteladanan yang diikuti sehingga membentuk sikap. Komunikasi melalui komunikasi akan memberikan informasi. Informasi dapat memberikan sugesti, motivasi, dan kepercayaan. Informasi yang cenderung diarahkan negatif akan membentuk sikap yang negatif. Sedangkan informasi yang memotivasi dan menyenangkan akan menimbulkan perubahan atau pembentukan sikap positif. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor-faktor yang membentuk sikap manusia yaitu ada 6. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, pengaruh orang lain yang dianggap penting. Yang ketiga, pengaruh kebudayaan. Yang keempat, media massa. Yang kelima, lembaga pendidikan dan lembaga agama. Yang terakhir, pengaruh faktor emosional. Yang terakhir, kesimpulan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembentukan sikap dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa pengalaman pribadi dan keadaan emosional. Pengalaman terhadap suatu objek yang memberikan kesan menyenangkan atau baik akan membentuk sikap yang positif. Pengalaman yang kurang menyenangkan akan membentuk sikap yang negatif. Yang tiga pertanyaan dari kelompok saya ada memberikan kesempatan untuk bertanya. 3 soal. Ya, masih tak. Enggak, memang 1. Kalau nggak bisa 3, saya kasih kesempatan 1. Jawabannya saya. Boleh. Ada yang mau bertanya lagi? Saya sudah paham sama sikap. Apa nggak paham? Jadi mau bingung mau nanya apa. Itu PPT-nya dari tadi minggu lalu ya pada kita post ya. Udah ada yang baca? Sudah ada yang baca? Belum. Nah, belum. Ada yang sudah baca belum? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Aji Mandala Putra tadi. Pertanyaannya, kenapa manusia harus berattitude? Apa sih attitude? Attitude apa attitude? Attitude apa teman-teman? Etika. Etika itu apa? Perilaku. Etika itu apa artinya? Perilaku, sikap. Apa? Sikap. Kok kayak etika? Yuk. Baiklah, pertanyaan tadi, kenapa manusia harus memiliki attitude? Menurut saya, memiliki attitude atau sikap yang baik itu sangatlah menentukan posisi Anda saat melamar atau bersosialisasi kepada orang lain. Terus, yang kayak kelompok saya jelaskan tadi, sikap manusia itu tidak terbentuk dari manusia saat dilahirkan. Begitu juga dengan attitude. Attitude itu contohnya ketika kalian bersosialisasi kepada orang, terus baru terbentuknya attitude dengan cara sopan santun. Haji nanya kan ya Ji? Terbentuknya secara bersosialisasi melalui proses sosial yang terjadi selama hidupnya. Terus yang saya jelaskan juga tadi, proses tersebut dapat berlangsung di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat sekitar. Kayak kita di kuliah, pasti kan kita berattitude, bersopan santun, bersosialisasi, itu yang namanya dinamakan sama itu. Sekian dari saya. Apa Ji? Kesimpulannya? Ya, jadi maksudnya setiap manusia itu masih berhasil dulu. Dan kata depan itu sebenarnya kayak agitasi di kampus gitu.
semuanya memiliki attitude agar terhindar dari berkata sesuatu yang buruk tuh ya, maksudnya kayak saling sopan gitu kan maksudnya. Ya, attitude tuh ada attitude baik, ada attitude tidak baik, kan ya, buruk, baik, buruk. Tadi ketika saya tanya apa sih sebenarnya attitude itu, artinya attitude itu apa? Sikap ya. Ketika kita berbicara mengartikan kata attitude itu kita hubungkan dengan sikap. Nah, dia artinya bukan etika. Nah, nanti sikap itu bisa dihubungkan dengan etika, gitu. Jadi sikap dengan etika itu dua hal yang berbeda. Tapi etika itu bisa berhubungan dengan sikap. Jadi kita itu bersikap berdasarkan etika, nilai, norma yang ada, gitu, ya. Jadi ketika kalian mengartikan itu etika, bukan, ya. Oke, paham ya? Sudah. Teman-teman yang lain paham? Kenapa kita harus beretitude? Kenapa tadi kamu kan pertanyaannya kenapa manusia harus punya attitude gitu ya? Ya, punya sikap. Karena untuk untuk berperilaku kita harus punya sikap dulu, gitu loh. Perilaku kita itu cerminan dari sikap. Jadi sebelum menjadi perilaku itu sikap dulu. Sikap itu kan kecenderungan untuk berperilaku, belum merupakan sebuah perilaku, baru kecenderungan. Makanya di sikap itu ada berapa struktur? Ada berapa struktur tadi? Di sikap ada berapa struktur? 3 apa saja? Kognitif, afektif, dan konotatif. Ya, ini ya kognitif. Jadi sebelum menjadi sebuah perilaku ya, ini kita melewati komponen kognitif, afektif, konatif ya. Kognitif ya hubungannya dengan kepercayaan itu berarti dari apa? Dari apa? Ketika kita percaya kita harus apa dulu? Sebelum kita percaya kita harus apa dulu? Harus tahu kan? Tahu itu dari mana? Dari sikap. Ini kan belum sikap. Kita baru berbicara dari komponen sikap yang kognitif dulu. Kognitif minggu lalu sudah saya kupas ya. Apa kognitif? Kepercayaan. Oke, kepercayaan. Sebelum lahir kepercayaan itu ada apa dulu? Tahu kan? Tahu itu dari apa? Sesuatu. Dari mempelajari, berarti dari apa? Dari pengetahuan, pengalaman. Ya enggak? Kalian baca, kalian mendengar, kalian melihat, kalian mengalami. Nah itu muncul yang namanya komponen kognitif. Kalian kuliah di upper, kuliah di upper atau di atom ya. 2. Sebelum kalian masuk akhirnya kuliah di upper dan atom, kalian harus cari tahu dulu nggak tentang upper dan atomnya. Ya. Berarti itu hubungannya dengan komponen kognitif. Terus kita beralih ke afektif. Di afektif ada like, dislike. Dia hubungannya dengan dengan perasaan ya. Oke. Jadi ada emosi di dalamnya. Suka nggak suka. Kalian sudah tahu informasi tentang atom, kalian sudah tahu informasi tentang upper, tapi kamu nggak suka. Kalian nggak suka kan sama upper? Ya. Berarti dilibatkan juga komponen afektif. Ya. Komponen konatif apa komponen konatif? Kecenderungan berperilaku. Jadi sudah merupakan sikapnya dia. Sudah melahirkan sebuah sikap bahwa saya tahu masuk atom dan upper misalkan masa depannya cerah, terus nanti saya bisa meniti karir di atom dan upper karena terbuka luas selama pekerjaannya misalkan gitu ya contohnya. Dan saya suka itu. Ya sudah, akhirnya saya mau nanti masuk atom atau upper. Sehingga
hasilnya akhirnya berperilaku kalian masuk ke atom dan Apa? seperti itu. Ini dilibatkan 3 komponen tadi. Paham nggak? Ya, gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang sikap, ketika bicara tentang attitude itu belum merupakan sebuah perilaku, baru kecenderungan. Nah, kecenderungan itu kan bisa jadi atau tidak kan? Ya kan? Cenderung itu bisa jadi, bisa tidak kan? Tapi kita sudah punya sikap. Kita sudah mengakui nih bahwa nanti masuk atom atau apa masa depan cerah, misalkan seperti itu ya contohnya ya. Kita sudah ada mindset seperti itu. Sudah ada pemikiran seperti itu. Nah, ternyata nggak ada biaya. Orang tua juga nggak support, lingkungan juga nggak support. Akhirnya kita nggak jadi masuk atau apa. Tuh, ada banyak faktor yang akhirnya nanti menghambat sikap kita tadi. Padahal kita sudah punya sikap positif nih tadi. Ya nggak? Gitu. Atau dia jadi karena dia punya uang, dia ada support dari lingkungan dan sebagainya. Gitu. Paham nggak? Paham nggak kalian memaknai komponen 3 komponen sikap tadi ini menjadi sebuah perilaku nyata, ya. Jadi ketika kalian berbicara tentang sikap itu belum merupakan sebuah perilaku loh ya. Itu harus dipahami, ya. Jadi sikap itu kecenderungan kita berperilaku. Nanti bisa jadi, bisa tidak. Ya, oke. Baiklah, ada yang mau ditanyakan lagi? Coba ke slide terakhir deh sebelum kesimpulan. Ibu, izin ke toilet, Bu. Silakan. Nah, ini teman-teman lihat coba. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap. Tadi sebelum ini ada di atasnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi sikap juga, ada intern, ada eksternal. Iya, intern, ekstern, internal, eksternal sama saja ya. Oke, ini kalau kalian kelompokkan mana yang masuk internal, mana yang masuk eksternal. Bisa, intinya kalian bisa yang membedakan ya. Mana yang masuk internal, mana yang masuk eksternal bisa ya dari sini ya. Oke, coba deh kamu jelaskan pengalaman pribadi seperti apa, pengaruh orang lain seperti apa, kebudayaan, atau gini, kalau pengalaman pribadi kalian udah paham nggak? Paham ya? Oke, pengaruh orang lain yang dianggap penting paham? Paham? Paham. Pengaruh kebudayaan paham nggak? Paham? Paham ya? Oke, siapa yang bisa mencontohkan? Dari pribadi dulu. Kita udah yang pribadi sudah kan rata-rata kalau yang pribadi paham ya. Ini yang saya yang agak nanti kita punya banyak persepsi itu pengaruh budaya. Maksudnya apa? Saya tanyakan di pengaruh kebudayaan. Tadi kan paham kan katanya? Yuk, contohkan. Yang mempengaruhi sikap. Kan yang mempengaruhi sikap salah satunya adalah pengaruh kebudayaan. Kenapa kok pengaruh kebudayaan itu berpengaruh terhadap sikap? Ya karena masing-masing manusia kan, ibu bilang dari awal kan manusia itu memiliki sifat individual. Jadi memiliki budaya masing-masing juga kan. Alangkah baiknya juga hal tersebut mempengaruhi sikap. Ya alangkah baiknya saling menghargai. Contohnya kayak budaya suku, gitu Bu. Ya, gini loh. Pengaruh kebudayaan yang bagaimana yang akhirnya berpengaruh terhadap sikap. Contoh konkret saja deh, kalian ambil satu kebudayaan. Berpakaian sebenarnya. Gimana? Berpakaian. Oke, berpakaian gimana? Kebudayaan apa yang kamu ambil? Berpakaian dalam kebudayaan apa yang kamu ambil? Contohnya misalnya pakai batik Bu. Hmm. Iya, bisa kan budaya juga Bu. Iya, nggak maksud saya gini loh. Akhirnya, kenapa batik itu dengan sikap kamu tuh gimana hubungannya gitu loh? Nah, saya sekarang gitu. Ya, kamu duluan. Kalau orang dulu biasanya mau apa yang baca dan budaya sekarang apa yang mau digital tidak bisa melakukan. Itu lebih ke ini ya, lebih ke transformasi budaya ya, apa namanya perkembangan zaman ya, atau kemajuan IT
sebenarnya batik benar gitu, tapi gimana? Saya nggak bisa Nggak bisa ngomong. Nah gitu loh, contohnya batik ya, kita ambil batik deh. Batik itu kita tahu bahwa batik itu adalah kebudayaan asli Indonesia. Dan kita juga mengakui bahwa kita orang Indonesia dan kita suka memakai batik. Akhirnya kita punya sikap bahwa kita akan memakai batik dan mengakui batik itu sebagai budaya dari negara Indonesia. Itu sikap dihubungkan dengan pengaruh kebudayaan. Maksud saya ini Ya, saya tahu maksudmu ya. Nah, media massa, saya paham kalau media massa, apa media massa? Kenapa kok bisa berpengaruh terhadap sikap? Gampang ini sebenarnya. Kalian hubungkan saja sebenarnya bisa. Yuk, Wahyu. Media massa contohnya kayak kita sering scroll TikTok dulu, ada tren-tren baru kan, kita termotivasi untuk melakukan sikap mirip mereka gitu. Oke, bisa. Atau misalkan informasi-informasi yang masuk ke kita ya, yang nanti akhirnya berpengaruh terhadap sikap yang kita lakukan gitu, perilaku yang kita lakukan yang berdasarkan pada sikap kita. Misalkan contohnya kita tadi ya TikTok ya, media aplikasi TikTok gitu kan, aplikasi TikTok. Kita punya informasi tentang aplikasi TikTok dan itu di media massa pun dibanggakan ya banyak tentang TikTok gitu, media aplikasi TikTok gitu. Nah kita punya sikap bahwa oh TikTok itu bisa dijadikan loh sebagai media pembelajaran, bisa ada gunanya, nggak hanya sebagai media suka-suka saja atau hiburan saja, tapi kita bisa menggunakannya untuk media pembelajaran kan, gitu. Akhirnya sikap kita terhadap media aplikasi TikTok bagus, baik-baik saja gitu. Seperti itu ya. Akhirnya oh ya udah kita pakai sebagai media pembelajaran gitu ya. Lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan dan lembaga agama ya. Atau dilepaslah satu-satu, lembaga pendidikan saja atau lembaga agama saja udah nggak apa-apa. Lembaga pendidikan di kampus itu contohnya sekolah agama di Madia. Iya. Bagaimana prosesnya dia kalau bisa membentuk sebuah sikap gitu loh di Ya, apa yang diajarkan oleh ya itu apa yang diajarkan, nilai-nilai pengetahuan yang kalian dapatkan di lembaga pendidikan nanti akan berpengaruh terhadap pembentukan sikap kalian gitu Ya begitu maksud ya saya. kan. Lembaga agama juga akan berpengaruh kan terhadap sikap yang kita ambil. Misalkan dalam Islam minuman beralkohol itu haram, iya enggak? Ya. Nah sikap yang kita ambil apa? Menolak itu. Menolaknya, nah itu kan? Nah itu harusnya, karena itu kan lembaga agama itu atau agama itu berpengaruh terhadap pembentukan sikap. Nah kalau misalkan kalian tahu di agama itu dilarang minuman beralkohol, seks bebas, tapi kalian tetap melakukannya, berarti kalian belum punya, Tidak beragama. berarti kalian tidak punya. Sikap yang bagus. Nah itu aja. Ya. Faktor emosional bisa? Gimana tuh? Dari diri sendiri. Gimana? Mami mau ngomong silakan, nggak apa-apa. Bisa tahu. nggak tahu. Nggak tahu, oke. Yang lain? Emosional tuh. Misalnya gini Bu, kita Lagi habis- senang. ya lagi senang, misalnya habis dapat apa senang, kalau kita jadi ketawa gitu, ketawa pokoknya jadi senang, Jadi gitu. happy. Iya. Ya, oke, bisa seperti itu. Jadi kita yang tadinya nggak senang karena kita lagi happy, yang tadinya kita menolak bisa jadi kita Ikutin. ikutin seperti itu. Karena emosional berpengaruh juga terhadap pembentukan sikap. Ya. Karena tadi emosional itu kan hubungannya dengan afektifnya tadi ya, like dislike kan, gitu. Ya, karena kita lagi bete, ya lagi nggak suka, bisa saja yang tadinya kita berteman bisa Kuat. pecah, gitu. Memusuhi
sikap bermusuhan dan lain sebagainya itu karena faktor emosi. Oke, paham ya? Sudah, tidak ada pertanyaan lagi ya? Sudah ya? Tanya dong, tanya. Oh, ada yang gini pun nanya juga. Tadi yang mau nanya Ayo kita. Bella dicatat tuh. Kenapa pengalaman buruk dari yang lalu Siapa namanya? bisa mempengaruhi sikap kita? Kenalin nama dulu. Iya. Namamu sopo? Nama saya Bintang. Bintang. Iya. Kenapa pengalaman buruk bisa mempengaruhi sikap pengalaman yang buruk yang lalu gitu? Buruk mau baik gitu. Kayak Joker kan orang baik dijahatin. Itu kenapa? Iya. Menurut saya sendiri. Kalian bilang diskusi dulu kan kita kerja Nyantai, Bib. Hah? Nyantai. Nyantai. Menjawab ya. Tadi kan pertanyaannya kenapa pengalaman buruk itu bisa mempengaruhi sikap. Contohnya ya, misalnya ketika satu anak itu broken home atau apa gitu di keluarganya, itu bakal mempengaruhi sikap dia, karena apa yang dia rasakan, apa yang dia lihat itu bakal dia apa yang dia akan tunjukin gitu ketika dia luar. Jadi misalnya apa ya? Misalnya karena orang tuanya suka kekerasan, terus kalau mereka itu kan kalian mendengar, kalian melihat, kalian merasakan. Ketika kalian di luar, kalian otomatis akan bersikap seperti itu. Kalau misalnya kalian kayak gak ada yang mengarahkan, jadi kalau misalnya kayak kalian gak ada yang membantu buat kalian bersikap baik, maka kalian bakal ngelakuin apa Hal itu terus menerus sampai besok. paham nggak? paham teman-teman. Paham. Diberi contoh nih. Apa contohnya? Contoh ya, misalnya gue anak broken home nih. Ini mama gue nih. Dia ngelakuin kekerasan sama gue, terus gue ketemu lu juga kayak gimana sama gue gitu, kayak gak seneng ketemu gue, dan apa yang ditunjukin mama gue ke gue itu yang gue lakuin ke lu gitu. Jadi secara nggak langsung bokap nyokap gue ini ngelakuin kekerasan sama gue, otomatis gue juga kasar ke orang karena itu yang gue lihat. Karena gue broken home kan gue nggak bersosialisasi sama orang. Berarti itu Jadi kalau gue misalnya teman gue juga apa sih toksik gitu ya, mungkin teman gue toksik, ya sikap gue ke orang juga toksik. Kalau dia nggak toksik, mengarahin gue untuk pembentukan sikap yang lebih baik, mungkin gue bakalan lebih baik. Contohnya Karena yang dialami, apa yang kalian alami, ya bakalan kayak gitu orang. terus aku bingung lagi. Berarti kalau misalnya nih, kan bapak gua jahat, gua enggak jahat, kasar, pak gitu. Nah, kan gua jadi kasar gitu, mencerminkan. Ntar punya anak lagi pak lagi. Ntar anaknya lagi kasar lagi punya anak. Gak ada berhenti tabung-tabungan. itu tergantung dari gimana kalian, yang misalnya emang kalian mau kalau misalnya bapak kalian dan ngelakuin kalian juga ngajarin Anaknya gitu. kan nggak mungkin dong kalian tuh pengen kayak pokoknya anak gue harus ngikutin apa yang gue rasain, kan nggak mungkin dong kayak gitu. Berarti pikiran kalian, oh besok gue punya anak gak boleh gini sama anak gue harus lebih baik daripada gue ketika bokap gue ngelakuin sesuatu sikap yang kasar ke gue. Berarti itu penilaian individu ya.
bukan tergantung dari orang tua, dari bagi jahatin orang kita belum tentu jahat. Iya, pengalaman sikap kalian. Jadi bagaimana kalian itu bisa ngarahin sikap kalian itu biar gak ke situ gitu loh. Pola asuh ini ya, pola asuh orang tua itu pasti berbekas sama kita, pasti ada bekasnya di kita. Nah, cuman kan kita bisa mengambil sikap kan dari kognitif, afektif, konatif tadi. Berdasarkan pengalaman, enak gak kalian dikasarin? Enggak. Kalian suka gak dikasarin? Enggak. Sikap apa yang harus kalian ambil kalau kalian gak suka? Tidak kasar. Sehingga perilaku nanti yang kalian munculkan adalah tidak kasar. Gitu loh. Ngerti nggak maksud saya? Kita nggak bakalan bisa menghilangkan masa lalu karena masa lalu itu akan berpengaruh pada masa sekarang. Nah, masa sekarang akan berpengaruh terhadap masa depan dan terus kelangsungan hidup itu seperti itu. Ya, bekas pasti ada, trauma pasti ada dalam diri kita. Ya, ketika kita diperlakukan tidak enak di masa lalu, ya, itu pasti ada bekasnya. Cuman kan kita harus mengambil sikap, gitu loh. Berdasarkan pengetahuan, pengalaman, terus kalian enak nggak sih digituin gitu loh. Kalau kalian akhirnya yang timbul rasa dendam kayak perpeloncoan itu ya, ospek-ospek yang akhirnya kok turun menurun itu karena dia ada dendam, ya, dan dia ingin orang adik kelasnya itu merasakan atau orang merasakan seperti yang dia rasakan. Itu sikap yang dia ambil juga karena pengalaman juga. Kan sikap tadi bisa positif, bisa gitu. Ya. Paham? Oke. Iya. Masih ada pertanyaan? Masih bisa nih? Masih bisa. Satu pertanyaan masih bisa. Kalau nggak ada gue tutup. Sudah paham semua ya berarti ya? Sudah? Mau ditutup? Kenapa harus dioper ke temannya? Iya, aku emang dia nanya itu pakai sikap dendam masuk ke materinya. Hah, sikap dendam? Iya. Iya. Dendam itu apa? Sikap juga kan? Iya. Dendam itu sikap yang akan menghasilkan sebuah perilaku yang tidak baik nantinya. Tema tadi yang bertanya. Ibu belum nyatat tuh namanya. Bu, tema tadi bertanya. Iya, iya. Kalau untuk cara mengatasi sikap dendam itu gimana? Apa? Sikap dendam. Dendam. Cara mengatasi gara-gara dendam itu gimana? Cara mengatasi sikap dendam. Cara mengatasi dendam itu Jaga dendam. Ya sebenarnya tadi sih kayak yang Ibu tadi bilang, kalian kalau bisa digituin mau nggak? Pasti nggak mau kan? Ya udah, jadi makanya gimana ya? Gue punya dendam nih sama dia nih. Nih. Lu lah gitu, lu sama Hasan gitu. Hasan punya dendam sama lu. Lu bakalan dendam nggak balik ke Hasan gitu? Sudah. Tapi di dalam lingkungan sosial, yang namanya sosialisasi, pengen yang nimbulin pengaruh sikap-sikap yang baik kan? Gak mungkin dendam dulu. Jadi untuk mencegah dendam itu ya salah satunya Mengalah. mengalah. Ya kalau saya berjalan yang mengalah gimana? Hah? Kalau gue jalan yang mengalah. ya udah. Ayo. Bapak Ya udah. Bu, iya Bu. Kalau dua-duanya nggak mengalah gara-gara dendam gimana? Tahu. Gimana tuh? Enggak selesai lah. Ya nggak susah nggak ada tenang. Jadi gini ya,
Dendam itu asalnya dari mana? Hati ya. Hati itu kan berarti individu kan. Ya. Nah, ketika kita punya rasa dendam terhadap perlakuan seseorang misalkan seperti itu, kalian ingat ke diri sendiri aja, kembalikan ke diri sendiri. Ketika kita diperlakukan seperti itu, mah enak atau tidak? Gitu. Nah, ketika kita misalkan mau nanti melakukan ke dia, kan nggak enak juga, akhirnya memperpanjang masalah. Gitu. Nggak selesai permasalahan ini. Hubungannya itu sama ini ya, apa sih namanya, diri sendiri. Jadi baliknya ke niat. Kalau kalian mau memperpanjang masalah, berarti ya udah terusin aja gitu. Tapi kalau misalkan kalian mau ini dianggap selesai dan kalian mendapatkan pembelajaran dari perlakuan ini, ya sudah selesai gitu. Bisa jadi dendam, maksudnya perlakuan tidak mengenakan yang menimpa kita itu bisa sebagai bahan introspeksi diri kita. Kenapa kita diperlakukan seperti ini? Gitu. Nah, di situ kita bisa mengambil sikap dari situ. Sikap yang akan kita timbulkan itu nantinya kita mau balas dendam atau kita sudahi dan kita maafkan dia. Gitu. Itu tergantung pengetahuan dan pengalaman kalian. Karena 3 komponen tadi akan dilibatkan, sehingga perilaku yang kalian timbulkan nanti itu apa hasilnya? Gitu. Pengetahuan kalian nggak enak, pengalaman kalian nggak enak diperlakukan seperti itu, misalnya seperti itu. Misalkan kalian dendamnya contohnya apa sih? Masa contohnya, aku bisa bicara misalnya dibully secara fisik atau verbal. Verbal istilahnya contohnya ya. Dibully secara verbal misalkan seperti itu. Yang kamu rasakan setelah dibully secara verbal apa? Gak enak, menyakitkan. Akhirnya kita merasa sedih, terpuruk dan sebagainya. Nah, ya kan? Bully lagi. Nah, terus afektifnya kita nggak suka diperlakukan seperti itu. Nah, konatifnya ketika kita tahu sudah merasakan gak enak dan kita tidak suka, tinggal 2 pilihan. Kalau kamu tetap melakukan itu ke lawan, berarti kamu dendam. Kalau kamu tidak melakukan atau memaafkan dia, berarti kamu hilangkan rasa dendam itu. Karena dendam itu menyakit hati kan akhirnya jatuhnya. Nah, sikap nanti kalau kamu dendam berarti kamu balas, kamu bully dia, itu perilaku yang muncul akhirnya nanti. Tapi kalau kamu memaafkan, sikap yang kamu ambil adalah memaafkan, kamu tidak akan mengikuti jalannya dia. Itu aja. Jadi sikap itu tergantung kita. Ya, tergantung kita, paling besar itu tergantung kita. Nanti ada lingkungannya juga. Ya, pengaruh lingkungan. Misalkan teman-temannya pada provokator, balas dan sebagainya. Ya, kajar deh, misalkan seperti itu. Serang-serang dan sebagainya, ada tawuran dan sebagainya. Ya, kalau kita lihat perilaku tawuran di anak-anak sekolah sekarang, itu biasanya hanya dari celotehan-celotehan ringan sebenarnya kan ya. Kata-kataan saja, akhirnya parang-parangan. Iya enggak? Ih, serem banget deh ya kalau saya, ya Allah, baca anak-anak muda sekarang itu cenderung lebih agresif. Karena apa? Karena psikologi sosialnya memang dibentuk seperti itu. Dan itu akibat dari kemajuan teknologi. Karena banyaknya kalian melihat hal-hal kayak gitu. Bunuh orang, menyakiti orang, memperkosa orang, itu sudah hal biasa buat kita. Karena banyaknya masukan yang ada di memori kita. Ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian ketahui itu masuk dalam kognitif semuanya. Ya. Makanya kalau misalkan tontonan yang berbau kekerasan, berbau pornografi, nggak usah ditonton. Karena ketika kalian menonton, ya, itu nanti ada keinginan untuk melakukan. Itu sudah pasti tuh. Karena ada di sini bagian otak kita, ya, otak kita yang menyuruh pada kenikmatan. Ya, ada hormon yang nagih. Nonton lagi,
kalian sering menonton itu akhirnya nanti ada keinginan untuk Gimana lagi? bunuh orang udah biasa. Ya, nyeselnya nyesel biasa aja, ya udah berjalan aja, keluar aja gitu. Gitu loh. Ya. Ngobrol dan sebagainya sama aja. Makanya tergantung dari diri kalian sekarang. Kalian harus mengambil sikap seperti apa. Kognitif, afektif, konatif kalian dilibatkan semua. Ya. Oke. Baiklah, sekian dari kelompok saya. Pesan saya untuk pembentukan sikap yaitu berperilakulah sebaik-baiknya. Jangan terlalu berharap lebih. Karena yang terlalu berharap juga kadang bisa Berharap lebih sama apa ini maksudnya? Apa nih? Dalam sikap. Sama siapa nih? Berharap lebih apa maksudnya? sama perilaku seseorang. Contohnya sama doi ya. Jangan berharap lebih terhadap perilaku seseorang. Ada beberapa. Maksudnya apa? Saya kok bingung gimana? Kenapa, Bu? Saya bingung maksudmu. Kamu juga bingung. Kadang kan orang masih sikap kita tuh berlebihan, terus kita gimana gitu, jadi nggak tenang di hati. Kadang omongan orang juga. Oh iya iya. Intinya bersikaplah yang baik, nggak usah berlebihan. Ya. Hiduplah sebaik-baiknya, guys. Sekian saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih sudah menyimak kelompok